Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Markus 10 ayat 45. Firman Tuhan berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Beratnya salib yang harus dipikul Yesus merupakan simbol dari beratnya dosa umat manusia yang harus ditebus. Terkadang manusia tidak sadar bila perbuatan yang dianggapnya sepele ternyata adalah dosa dan kesalahan. Hal itu membuat manusia tidak luput dari dosa. Salah satu tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah mengorbankan nyawanya dengan mati disalibkan, menumpahkan darahnya untuk mendamaikan Allah dengan manusia yang berdosa. Sebagai Allah dan manusia, Yesus sesungguhnya bukanlah mati dibunuh oleh manusia, tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 50, Lukas 23 ayat 46, dan Yohanes 19 ayat 30. Artinya Yesus menggantikan kita di tempat hukuman yang seharusnya kita jalani. Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang memutuskan untuk menerima perdamaian yang telah dilakukan oleh Yesus, percaya dan menerima Yesus, akan mengalami dan merasakan manfaat dari pengorbanan Kristus. Ada 4 hal yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pengorbanannya, yaitu pertama, dosa kita diampuni oleh Allah. Allah tidak lagi memandang dosa kita, tapi Allah memandang darah Yesus yang telah dikorbankan bagi kita. Yesus sudah menanggung segala kesalahan kita. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dan Allah terputus. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Yesaya 59 ayat 1-2. Yang ketiga, kita dibebaskan dari kematian kekal. Roma 6 ayat 23, dan diberikan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan yang keempat, kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Karena Yesus telah mati karena dosa kita, maka kita telah ditebusnya, telah dibeli dan dibayar lunas dari dosa, maka kita menjadi miliknya. Oleh sebab itu, setiap orang yang sungguh telah percaya dan menerima Yesus seharusnya telah mati bagi dosa dan hidup hanya bagi Kristus. Dosa tidak lagi memiliki kuasa atas sebagian, apalagi seluruh hidupnya. Pengorbanan dan kematian Kristus adalah bukti nyata kasih-Nya yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian Kristus bukanlah kematian yang sia-sia, melainkan kematian yang sangat berharga. Sekalipun penyalibannya menjadi tontonan banyak orang, dan Ia sempat diejek dan diolok-olok, tetapi pada akhirnya semua orang yang melihat peristiwa penyaliban Yesus menyesal karena telah menjadikan orang yang benar sebagai tontonan dan dipermalukan di depan umum. Sungguh, semua yang Kristus alami memberi jalan bagi kita untuk dibenarkan, disucikan, dan ditebus hingga kita menjadi milik kepunyaan Allah Bapa. Dosa yang menjerat kita telah dilunasi dengan darah-Nya. Karena itu, sekarang dengan iman, marilah kita terus datang dan mendekat kepada Bapa, hidup menjadi umat perjanjian baru, dan terus bergairah untuk hidup bagi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.